Halo, bertemu kembali dengan saya di sini, Kolektor Saham. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang mulai saya cicil atau yang mulai saya perhatikan. Sejujurnya kemarin saya sempat upload 2 video ya tentang ini sebenarnya. Bahkan ketika saya masih ngebit gitu. Tapi saya berpikir ulang bahwa mempelajari dari komentar-komentar teman-teman sebelumnya bahwa mungkin saya dianggap terkesan pom-pom ataupun apalah gitu ya, pamer porto atau apa. Padahal yang pertama untuk pom-pom ya teman-teman bisa lihat subscriber saya cuman 1.000 ya, berpengaruh apa sih buat pom-pom gitu kayak kan. Lalu yang kedua, pamer porto, apa sih yang mau dibanggain dengan porto 200-an juta gitu ya. Ini jangankan cacing, ini ulet aja nggak bisa disamain gitu ya. Jadi sekali lagi seperti yang pernah saya katakan bahwa jadikan video-video saya sebagai referensi, bukan acuan ya. Kita di sini sama-sama berinvestasi, sama-sama belajar, sama-sama sharing. Saya akan senang jika teman-teman berkomentar karena salah satu tujuan saya membuat akun ini untuk memiliki teman berdiskusi dengan orang-orang yang searah, maksudnya merasa saham itu menarik ya, dunia saham atau dunia investasi. Oke, saya kemarin sempat masuk selama 2 hari lah ya, sejak hari Selasa atau Rabu gitu. Yang pertama itu saya masuk di MDKA sekitar 134 lot. Ya tanggal 12 saya pertama kali masuk di 2250. Sempat hijau kemarin tapi saya masih belum merasa full ya. Saya masih ingin menambah kala itu. Kita akan coba lihat kenapa ini menarik. Sekali lagi ini disclaimer ya. Terakhir di perdagangan Jumat, value transaksi sebesar 51 miliar dengan penurunan harga sekitar 2,2%. Di sini yang menarik, waktu itu saya sempat analisa bahwa foreign-nya seakan seperti inilah ya, gambaran kasarnya. MDKA ini sempat dibuang habis-habisan dalam beberapa tahun terakhir, setahun atau 2 tahun terakhir. Itu dibuktikan dengan kepemilikan asing yang saat ini hanya tersisa sekitar 20%. Waktu itu sempat, kalau nggak salah, MDKA ini dimiliki asing 40 atau hampir setengahnya lah ya. Dan saat ini saya melihat pergerakannya, sepertinya asing itu ingin menambah pengaruhnya di free floatnya MDKA yang cukup, menurut saya ini cukup gede ya, hampir 50%. Jadi dalam 50% itu mungkin asing ingin memiliki sekitar setengahnya kembali ya. Tapi ini sekali lagi bisa saja salah karena ini asumsi saya saja ya, sok tahu saya gitu ya. Karena di sini asing masih memiliki kepemilikan cukup variatif, latar belakangnya, seperti dana pensiun yang lumayan banyak 1,2%, lalu ada individualnya yang sedikit. Nah ini juga menarik. Lalu reksadana, sekuritas, bank, perusahaan dan lainnya. Yang terbesar itu adalah bank dan lain-lain, dan juga perusahaan lah ya, mewakili 7,6%. Jadi ini seperti maksudnya menariknya karena selain individual,
latar belakang seperti bank dan sekuritas dan dana pensiun, tentunya itu tidak akan gampang untuk melepas sekaligus. Katakanlah ada crash misalnya, lalu intinya mereka nggak panikan lah ya, mereka punya plan, mereka punya keberanian untuk pegang untuk jangka panjang. Jadi free floatnya nggak bertebaran begitu saja ya. Jadi itu salah satu yang membuat oke saham ini gitu ya, menurut saya sekali lagi. Dan lokalnya sayangnya memang sejauh ini kepemilikan individual atau kita katakan saja bahwa ini retail itu cukup menanjak, di mana waktu di September tahun lalu bisa kita lihat kepemilikan individualnya itu hanya 12% dan saat ini sudah hampir 18%. Tapi yang kabar baiknya adalah perusahaan, kepemilikan atas nama perusahaan atau PT itu juga bertambah menjadi 45%. Lalu ke order book di beberapa waktu terakhir, saya juga memperhatikan bahwa ada indikasi harga itu di markdown, diturunkan, seperti ada yang ingin mau masuk gitu ya. Nah, di sini kita lihat sejak tanggal 12 foreign-nya akumulasi cukup besar sampai ke hari Kamis kalau nggak salah. Dan Jumatnya AK kayaknya TP dikit. Lalu juga yang menarik, average mereka ini cukup tinggi dibanding penutupan terakhir lah ya, dibanding ketika saya masuk. Lalu domestiknya sejak semingguan terakhir itu selalu menjual. Jadi itu cukup menarik menurut saya ya. Apalagi ya. Tapi ya sekali lagi ini disclaimer ya. Saya punya average di 2237 dan mungkin saya sudah merasa cukup di MDKA. Lalu ada saham kedua yaitu BRMS. BRMS juga hampir sama. Ini sedang diakumulasi asing. Nah, kita lihat ya di hari terakhir bahwa YU masuk 4 miliar, CC jual 1,7, lalu di domestik itu juga big distribusi, CC DRPD itu menjual, dan yang beli ya walaupun sesama retail tapi porsinya nggak gitulah banyak, tidak sebanding dengan yang dijual. Lalu kita cek ini hampir mirip dengan MDKA tadi ya, free floatnya hampir 50%. Nah di sini juga mirip. Oh ini MDKA, kok MDKA lagi ya? Saya mau buka BRMS, maaf. Ya 40%, hampir mirip juga. Nah terakhir kepemilikan asing dan lokal itu hampir sama kuat. Nah mungkin asing ingin lebih ya. Dan juga ini hampir mirip seperti MDKH tadi. Kepemilikan latar belakang kepemilikannya itu cukup oke juga, di mana entitas bank termasuk yang terbesar porsinya sekitar 15% asing ya. Lalu di sisi lokalnya itu didominasi oleh individual dan lain-lain. Ya kita sama-sama tahu lah kalau lain-lain ini bisa di ini ya. Saya punya masih sedikit sih BRMS di average 433. Lalu ada PGO, saya juga udah masuk. Terakhir di average 1527. Ya rata-rata kasusnya hampir mirip lah yang saya lihat terakhir kali di ketiga saham itu. Asing seperti ingin
merebut kembali kepemilikan dominannya. Nah di PGO ini di tanggal 15 asing memang mungkin jual, ingin harga yang lebih murah lagi. PGO ini juga menarik, dimana free floatnya kecil, jadi lumayan ringan untuk diangkat. Lalu yang kedua, di laporan jumlah pemegang saham terakhir bulan Juli itu menurun drastis kepemilikan, jumlah orang kepemilikannya ya. Jadi itu biasanya cukup bagus, terutama di saham-saham yang dikendalikan oleh asing. Nah di sini komposisinya asing memiliki sekitar 16% dibandingkan dengan lokal yang hanya 8%. Lalu juga cukup variatif, di mana didominasi oleh perusahaan. Ini biasanya memang perusahaan-perusahaan BUMN-nya luar ya gitu ya, yang juga pegang PGO. Dan di lokal juga ada sedikit penurunan dari kepemilikan individualnya menjadi 1,6%. Nah sejauh ini itu cukup bagus, dan juga didominasi oleh perusahaan sekitar 5%. Ya ini cukup spekulatif sih sebenarnya, karena saya hanya melihat perkembangan di beberapa waktu terakhir. Tapi ya sekali lagi saya harus disiplin. Saya juga udah bikin planning tentang harga-harganya, bahwa jika khusus misal di PGO ya, jika harga jatuh melewati 1.500 mungkin saya akan cut, karena batas saya itu di 15.15 sebenarnya. Di saat ini jika turun ke 1.500 saya mungkin akan cut dan akan mencoba di saham lain. Untuk kenaikannya mungkin di 15.50 atau bahkan lebih ya. Lalu ada NRCA, di mana NRCA juga berhubungan dengan planning kita yang menyinggung project SSIA kala itu ya di video sebelumnya, bahwa NRCA dimiliki oleh SSIA pada dasarnya. Jadi mungkin saja NRCA suatu saat akan menjadi kontraktor di proyek-proyek di Subang atau di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh SSIA atau yang dimiliki lahannya oleh SSIA. Dan juga ini ada afiliasi grup dari Saratoga. Cukup lama ya NRCA dipegang Saratoga, namun kepemilikannya termasuk sedikit di bawah 10%. Lalu SSIA sudah kita bahas kemarin, dan CDIA sekali lagi. Mungkin teman-teman sudah bosan membahas CDIA ya. Kepemilikan free floatnya yaitu cukup oke, bahkan berkurang ya dari IPO kala itu di 10%. Kali ini hanya bersisa 9,973%. Itu artinya ada yang makan lagi lah gitu ya. Dan kepemilikan tentang data jumlah pemegang sahamnya juga menurun cukup banyak, sekitar 35.000 nama, 35.000 SID. Dan asing memiliki sedikit, karena ini sekali lagi saham konglo. Mau bagaimanapun asing ingin ya itu tidak bisa ya, karena biasanya memang saham konglo ya dikuasai oleh konglo. Naik turunnya ditentukan oleh konglonya yang punya ya. Dan di sini kepemilikan lokalnya itu diisi oleh individual yang cukup menarik, yaitu kecil, hanya 2,7%, bandingkan dengan MDKA tadi ya 17 apa PGO gitu. Lalu perusahaan sebesar 14%. Dan yang menarik di sini adalah terus meningkat kepemilikan bank asing di CDIA, karena beberapa waktu setelah IPO saya sempat cek itu masih di bawah 1% kepemilikan banknya, dan sekarang sudah 1,3%, dan juga sudah mulai dimasuki oleh dana pensiun dan asuransi, which is ini bagus karena memang tipe kedua latar belakang ini adalah holdnya cukup panjang ya, karena memang mereka memegang tidak untuk ditradingkan atau apalagi di swing ya, mereka pegang untuk range waktu yang lama.
Jadi kedepannya bagaimana ya, CDA mungkin akan sideways. CDA akan sideways ini menurut saya ya, hanya pandangan saya ya. Ini saya sudah sempat buat ininya, kalau nggak salah ini pernah saya share juga ya. Jadi CDA menurut saya kalau aman ya memang masih sideways di sini. Syukur-syukur sideways ini adalah bentuk dari akumulasi yang terus menerus, ya, akumulasi di atas ya, sekitar 1480 sampai ke 1610 terus TP begitu ya. Bagi teman-teman yang ingin spekulasi juga sepertinya ini oke, karena ada ya cukup lebar lah ya, ini sekitar ya 10% jika berani. Dan apabila menembus 1480 bisa di cut loss. Risk and rewardnya cukup oke ya, 10/2 mungkin, atau 10/3% masih oke. Jika turun 3% dari 1480 di cut. Jika mendekati profit 10% itu di TP ya, begitu ya. Semoga saja tidak tembus ke 1480 dan menunggu momentum untuk digoreng kembali. Oke, sepertinya sudah kepanjangan. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan insight yang positif. Sekali lagi disclaimer, ini hanya pandangan saya, hanya perjalanan investasi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.